Selamat pagi penguji yang terhormat, kami kelompok TK05 akan mempresentasikan tentang desain pabrik kami yang berjudul Production of Blue Urea via PV Electrolysis and Carbon Dioxide from Natural Gas Field Sources. Nama saya Cynthia Veronica Tarigan. Next. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Next. Jadi untuk pendahuluannya adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Kebutuhan untuk urea meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk bidang agrikultur. Sementara itu, produksi urea yang konvensional menghasilkan banyak greenhouse gases. Jadi, dengan kebutuhan yang meningkat ditambah dengan produksi yang konvensional, berarti semakin banyak greenhouse gases yang diproduksi. Sehingga apabila tidak ada alternatif untuk produksi urea, bersifat environmentally damaging. Salah satu alternatifnya adalah blue urea, di mana pada produksi blue urea digunakan teknologi elektrolisis untuk produksi hidrogennya instead of steam reforming. Diharapkan dengan penggunaan teknologi elektrolisis pada produksi hidrogennya dapat mengurangi greenhouse gases yang diproduksi pada proses tersebut. Next. Kemudian untuk raw material analysis, raw material yang digunakan pada pabrik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada natural gas untuk produksi CO2, ada air untuk produksi hidrogen, ada nitrogen untuk produksi amonia, ada MDEA yang digunakan untuk acid gas adsorption pada produksi CO2, dan ada Fe2O3 sebagai katalis pada sintesis amonia. Next. Kemudian untuk market and capacity analysis, kebutuhan untuk urea itu sangat besar, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk kapasitas produksi pupuk urea, di Indonesia kapasitas produksi pupuk urea itu sebesar 9,36 juta ton per tahun. Karena pabrik blue urea kami menggunakan teknologi fotovoltaik untuk elektrosisnya, maka dia tidak hanya bersifat novel, tapi juga membutuhkan banyak lahan, sehingga kami membuat kapasitas pabrik kami bersifat pilot scale yang sebesar 23.750 ton per tahun. Next. Baik, perkenalkan saya Tasya yang selanjutnya akan menjelaskan bab 2 terkait proses description. Nah, pada pabrik ini terdiri dari 4 area proses utama dan juga 6 area utilitas. Pada area pertama ini adalah PV electrolysis area yang berfungsi untuk menghasilkan hidrogen melalui proses elektrolisis, di mana sumber listriknya itu dihasilkan dari konversi energi matahari pada PV menjadi energi listrik. Nah, hasil hidrogennya itu akan digunakan sebagai bahan baku pada proses sintesis amonia. Proses ini diawali dengan air yang dipompa dan diteruskan ke electrolyzer, sehingga menghasilkan gas hidrogen dan juga oksigen dengan kondisi operasi sekitar 7 bar dan juga suhu pada 78 derajat Celcius. Hasil hidrogen tersebut yang masih mengandung air selanjutnya akan diseparasi sehingga dihasilkan hidrogen murni, yang selanjutnya akan digunakan untuk proses sintesis amonia. Boleh next. Proses kedua adalah sintesis amonia, di mana pada proses ini akan terjadi reaksi eksotermik antara nitrogen yang dibeli dari vendor dan juga hidrogen dari hasil PV elektrolisis sehingga dihasilkan amonia. Proses ini dimulai dengan nitrogen dan hidrogen dengan tekanan atmosfer dan suhu ruang yang dialirkan ke kompresor sehingga dihasilkan campuran dengan tekanan 140 bar. Kemudian akan dipanaskan hingga suhu 305 derajat Celcius. Selanjutnya campuran tersebut akan direaksikan pada reaktor sehingga dihasilkan amonia dengan suhu sekitar 400 derajat Celcius. Amonia tersebut kemudian akan didinginkan hingga suhu minus 5 derajat, kemudian akan diseparasi di mana gas hidrogen dan nitrogen akan dialirkan melalui top column, kemudian akan di-recycle. Sedangkan gas amonianya akan dialirkan pada bottom column untuk diseparasi lebih lanjut sehingga dihasilkan amonia dengan kemurnian yang lebih tinggi, yaitu sekitar 99,88%. Selanjutnya, gas amonia tersebut akan dipompa dan juga dipanaskan sehingga dihasilkan amonia dengan kondisi operasi yang dibutuhkan untuk proses urea. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Yandi. Saya akan melanjutkan proses dari pabrik kami, yaitu gas returning atau proses untuk menghasilkan CO2. Pertama-tama, natural gas yang mengandung zat pengotor masuk ke dalam absorber dan bercampur dengan aliran MDA plus air yang akan menghasilkan sweet gas. Kemudian aliran yang masih mengandung rich MDA masuk ke dalam pipe generator dengan aliran keluar yang sifatnya adalah full reflux. Kemudian aliran tersebut akan terus mengalir melewati separator dan masuk ke dalam multi-stage kompresor yang dimana untuk menghasilkan CO2 sesuai yang kondisi operasinya sesuai dengan sintesis amonia.
Untuk aliran recycle, aliran yang sudah miskin MDA akan keluar dari reboiler yang akan masuk ke dalam makeup tank, yang dimana aliran tersebut MDA akan di makeup kembali agar dapat menjadi inlet bagi absorber untuk pada proses gas sweetening ini. Next. Berikutnya merupakan proses dari urea sintesis. Pertama yaitu NH3 dan CO2 yang dihasilkan akan masuk ke dalam masuk ke proses di mana CO2 pertama kali akan masuk ke dalam CO2 stripper untuk membawa gas CO2 dan NH3 yang terrecycle. Kemudian aliran tersebut masuk ke dalam carbonate condenser dengan NH3 dan aliran recycle. Pada carbonate condenser, NH3 dan CO2 akan terkondensasi dan membentuk amonium carbamate. Kemudian amonium carbamate akan terurai di urea reaktor dan menghasilkan urea liquid. Urea liquid akan masuk ke dalam flash separator untuk menghasilkan CO2, NH3, dan pure gas yang terkandung di dalamnya. Gas-gas inert yang masuk ke dalam gas scrubber untuk CO2 dan NH3 ditarik kembali oleh amonium carbamate yang tidak bereaksi dan masuk kembali menjadi recycle beserta dengan gas yang akan dibuang. Rich urea liquid masuk ke dalam stripper untuk dipisahkan dengan gas yang lain dan kemudian dipisahkan kembali dengan amonium carbamate yang terkandung dan kemudian urea tersebut akan masuk ke dalam proses granulasi. Next. Oke, pada proses granulasi, urea liquid akan dipanaskan dan dimasukkan ke dalam boiling tower dan akan diubah menjadi molten urea yang kemudian akan dispray dan didinginkan menjadi urea yang bersifatnya granular. Granular urea didinginkan dan dipisahkan ukurannya dengan pacifier. Ukuran yang tidak sesuai akan dipisahkan dan dimasukkan kembali ke dalam boiling tower. Dan yang terakhir, jika ukuran sudah selesai atau sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka urea sudah bersifat padat dan dapat siap dijual. Baik, perkenalkan nama saya Gary Atarik dan di sini saya akan menjelaskan tentang plan layout. Ready, next. Berikut merupakan lokasi yang kami pilih sebagai plan untuk Blue Urea ini, di mana lokasinya adalah di Bontang, Kalimantan Timur, dekat dengan Mahakam Blok, dengan total area 3,8 hektar. Adapun beberapa konsiderasi untuk memilih lokasi ini, diantaranya yang pertama adalah availabilitas dari raw material. Di sini ada natural gas yang bisa didapat dari dekat Mahakam Blok, solar source atau sumber matahari yang selalu ada selama siang hari, dan juga nitrogen gas yang bisa dibeli melalui vendor. Kemudian yang kedua ada labor availability dengan unemployment level itu 9,46%, di mana umumnya itu sekitar 4-5%. Kemudian akomodasi untuk transportasi darat, laut, dan udara karena di dekat Kalimantan ini ada pelabuhan dan juga bandara. Kemudian yang terakhir adalah kedekatannya dengan pasar, di mana masyarakat dari Kalimantan ini sangat fokus terhadap agrikultur. Boleh next. Berikut merupakan klasifikasi area dari layout kami, di mana di sini terdiri dari 3 gedung dan pembagiannya adalah dengan 6 seksi, yaitu yang pertama section electrolysis, kedua ammonium synthesis, kemudian ketiga gas sweetening, 4 urea synthesis dan granulation, kelima utilities, dan yang keenam adalah general infrastructure. Untuk safe range antar peralatan itu sudah diatur mengikuti dengan buku Turton dan Bausbacher and Hahn dengan total area plan sebesar 3,8 hektar. Ready, next. Berikut merupakan overall layout beserta peralatan-peralatan dari setiap sectionnya, di mana di sini di bagian utara adalah dekat Sungai Mahakam, di mana di situ adalah sumber untuk air, dan juga berikut merupakan beberapa pipeline yang ada tersedia dari plan-nya. Ready, next. Berikut merupakan detail untuk main proses setiap area. Ini area yang pertama itu area 100 PV elektrolisis beserta alat-alatnya. Boleh di next. Berikut merupakan area 200 atau ammonia sintesis beserta peralatannya. Kemudian ada area 300 atau gas sweetening beserta peralatannya. Dan yang terakhir adalah main proses di area 400 atau area urea synthesis and granulation beserta peralatannya. Baik, masuk ke dalam bab 4, yaitu economic analysis untuk pabrik kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aflal Mukmin. Next.
Untuk perhitungan estimasi cost di pabrik kami akan digunakan beberapa asumsi sebagai berikut, yaitu pabrik kami akan dibangun di akhir tahun 2021 hingga tahun 2022. Kemudian produksinya akan dimulai di awal tahun 2023 hingga tahun 2042 dengan lifespan selama 20 tahun. Untuk kurs 1 US dollar akan bernilai 14.410 rupiah. Kemudian produksi kami akan berjalan 330 hari per tahunnya. Kapasitas produksi kami akan konstan di 23.750 ton blue urea per tahunnya, kecuali di tahun pertama dan tahun kedua ada di 70% dan 85% kapasitas. Kemudian MARR akan diasumsikan sama dengan WACC, yaitu 8,01%. Kemudian pajak penghasilan bernilai konstan di 25%. Depresiasi dihitung melalui metode MACRS dengan General Depreciation System. Kemudian kapital akan dipinjamkan dari Bank BCA dan investor dengan skema 30/70 dari total capital investment-nya. Next. Masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu capital expenditure dari pabrik kami, yang terdiri dari direct cost dengan detailnya total bare module cost, land cost, site development cost, building cost, dan juga offset facilities cost. Kemudian ada indirect cost yang terdiri dari contingency cost dan juga constructor fee. Lalu ada additional cost yang terdiri dari plan startup dan juga royalty dan paten. Kemudian ada working capital, sehingga menjumlahkan total capital investment kami menjadi 100.719.173,73 US dollar. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kevin akan melanjutkan terkait dengan economical analysis dari plan ini, yaitu operational expenditure. Operational expenditure pada plan ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ada direct production cost yang terdiri dari raw material, katalis, solvent cost, direct labor utility, dan juga utility. Lalu untuk fixed cost terdiri dari local tax dan juga insurance, lalu ada plan overhead cost yaitu safety and protection, dan yang terakhir ada general expense yaitu indirect labor salary, marketing, communication, dan juga loan interest. Dapat terlihat pada plan ini, untuk total OPEX-nya akan turun dari tahun ke tahun, dikarenakan oleh loan interest yang nilainya akan semakin turun dan akan selesai dibayarkan pada tahun ke-10. Selain itu juga akan terjadi kenaikan pada OPEX pada setiap 5 tahun dikarenakan oleh biaya penggantian katalis dan juga biaya penggantian membran reverse osmosis. Berikut merupakan cost breakdown dari seluruh biaya yang ada di dalam plan ini, di mana akan dipegang paling tinggi yaitu capital investment bernilai 43,26%, lalu ada loan interest 22,38%, dan maintenance 15,88%. Lalu berdasarkan perhitungan juga dapat terlihat bahwa di sini ada cash flow, di mana pada tahun 0, yaitu di tahun 2022, nilai cash flow akan bernilai negatif dikarenakan pada tahun 0 pabrik akan dibangun dan tidak ada produk yang terjual, sehingga memiliki cash flow minus. Setelah itu pada tahun pertama itu 2023 hingga tahun terakhir yaitu 2042 akan terlihat bahwa cash flow bernilai positif yang menunjukkan bahwa plan ini akan memiliki keuntungan. Lalu untuk cumulative cash flow di sini dapat terlihat pada tahun ke-7, di antara tahun ke-7 dan tahun ke-8 plan ini akan mencapai titik NPV sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa plan ini akan memiliki keuntungan apabila beroperasi selama 20 tahun ke depan. Untuk profitability analysis, di sini ada IRR yang bernilai 13,01%, yang lebih besar daripada WACC itu 8,01%. Lalu ada net present value yaitu 43,44 juta USD, payback period 7,55 tahun dengan break even point 171.750 ton urea terjual. Untuk sensitivitas, di sini kami menggunakan beberapa aspek dan membandingkannya efeknya terhadap IRR, NPV, dan juga PBP. Dapat terlihat bahwa di sini product price merupakan faktor yang paling mempengaruhi profitability dari plan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Boleh next. Jadi kesimpulan yang pertama, blue urea itu dibuat melalui reaksi dari amonia dan karbon dioksida. Untuk amonianya itu menggunakan hidrogen yang diproduksi melalui elektrolisis dan karbon dioksidanya diambil melalui gas sweetening dari natural gas. Yang kedua, ada 4 main proses area, yaitu elektrolisis, amonia sintesis, gas sweetening, dan urea sintesis. Yang ketiga, plan ini diestimasikan untuk memiliki 20 tahun lifetime dengan production capacity 23.750 ton urea per tahun yang terletak di Bontang, Kalimantan Timur dengan ukuran 3,8 hektar. Keempat, utilitas yang akan dibangun adalah water treatment, cooling tower, steam generation, air utility, thermal fluid, dan refrigerasi. Yang kelima, total capital investment dari plan ini sebesar 100 juta US dollar dengan komponen mayornya itu dari bare module cost. 6. Average annual operational expenditure diestimasikan sebesar 7 juta dolar. Next. Yang ketujuh, di cost breakdown ditunjukkan bahwa major komponen dari plan ini diantaranya adalah capital investment, loan interest, dan maintenance.
Ke-8, capital source dari plan ini diambil melalui pinjaman dari bank dan investor dengan masing-masing 30% dan 70%. Dan yang ke-9, profitability analysis itu menunjukkan IRR 13%, NPV 43 juta US dollar, BIP 171,750 ton urea terjual, dan payback period sebesar 7,552 tahun. Jadi next. Berikut merupakan referensi utama dari apa yang kami cari. Sekian presentasi dari kami. Yang lebih mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.